Kita lapar, ada nasi, pengen. Ya, tapi pengennya kita ini belum tentu bisa dapat. Ya, tapi kalau pengennya Allah, keinginan Allah ini pasti terjadi. Kenapa? Karena sifat ini sifat yang qadim, bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Seperti kita dulu nggak ada keinginan ini itu, setelah pindah ke Lampung pengen ini, pengen itu. Keinginannya Allah tidak. Dan di samping itu keinginannya Allah itu sudah didahului dengan kudrat, dengan kemampuan, dengan kuasa. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Kapan saja kalau Allah sudah berkehendak terjadi. Yang kaya bisa terjadi miskin kalau Allah sudah menginginkan. Yang miskin bisa jadi kaya kalau Allah sudah. Maka yang sudah punya harta, hati-hati dengan hartanya. Yang sudah punya ilmu, hati-hati dengan ilmunya. Yang punya tenaga, hati-hati dengan tenaganya. Jangan ketika gagah, muda, semaunya. Ketika dikehendaki oleh Allah, setruk kamu. Wes, siapa yang bisa ngalang-ngalangi keinginan Allah? Lah ini. Jadi bahasa Jawa itu jangan sembrono, ya, jangan sembrono. Jadi sama, yang punya ilmu dikehendaki jadi orang alim, yang punya harta dikehendaki jadi ghaniyun. Nah, kedua-duanya ini punya peran. Yang kaya suruh sedekah, yang punya ilmu suruh ngajar. Yang gagah ya begitu. Allah menghendaki si A gagah, tapi gak ada duit. Oh, berarti Allah menginginkan dengan tenaganya. Jadi itulah nanti keadilan Allah itu betul-betul tampak. Jadi nggak ada kata yang namanya iri. Kenapa ya kok aku nggak makaya? Kenapa ya kok aku nggak cerdas? Kenapa kok aku nggak gagah perkasa? Udah. Dengan apa yang Allah inginkan itu, Allah sudah ngasih. Tinggal kita ini tahu atau tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau kita sudah ngaji tauhid seperti ini, jangan sembrono ketika baca ayat innama amruhu. Walaupun lesannya cepat, karena memang lesan ini ada yang cepat, ada yang lambat. Yang terpenting jangan sampai enggak kena pada sasaran, yaitu di hati. Ya, di hati. Aku pengen ini. Allah bilang kun,
jadi. Fayakunu maka jadi. Sebenarnya itu kalau dipraktekkan Pak, Bapak ini kan sudah sepuh-sepuh, sudah banyak melehnya, ngurangi makan, ngurangi ngobrol, ngurangi maksiat. Nah, ini coba ketika kita baca innama amru ini dipraktekkan tauhidnya. Siapa tahu yang mustahil jadi terwujud. Kenapa? Allah punya kehendak. Kalau dalam ilmu perjalanan tasawuf, maka bicara tentang iradah ini ada dua kata. Satu kata murid, dua kata murad. Satu kata murid, murid itu dari kata iradah. Aroda yuridu irodatan. Murad ya dari kata iradah. Aroda yuridu irodatan. Fawa wadaka muradu. Murid ya kayak kita ini pengen, tapi karena kita ini tidak didahului dengan kudrot. Jangan maksa. Aku pengen punya sawah 5 hektar kok, bangkrut terus malah. Kenapa? Kita ini memang nggak punya kudrot. Ada orang yang sudah nargetkan, aku harus punya harta sekian, banyak kiai, aku harus punya santri sekian. Nanti kalau gak dipenuhi oleh Allah ngambek. Loh, itu gak paham dengan tauhid. Jadi hati-hati, seakan-akan ngaku Tuhan punya kudrat, punya kemampuan. Jadi kalau sudah punya keinginan kok sebatas itu, ya sebatas itulah Allah mengendaki, kembali ke Allah. Itulah yang namanya orang yang sudah belajar tauhid. Jadi tidak mengukur tenaga kita, tidak mengukur keilmuan kita dan seterusnya. Kembali kepada iradah tadi. Okay. Murad isim maf'ul yang dikehendaki. Maka ada orang preman tiba-tiba mau sholat, rajin, ya itu dikehendaki oleh Allah, tanpa sebab, tanpa diajak, tiba-tiba hatinya tergerak. Wah, aku ini berarti dikehendaki oleh Allah. Orang yang seperti itu susah dihalang-halangi. Susah dihalang-halangi. Kadang nggak dipercaya sama tetangga. Saya punya tamu itu. Tetangganya tuh nggak percaya. Kenapa? Dia ya orang jelek, preman. Tapi dikehendaki oleh Allah, anaknya 3 itu mondok semua. Dan dia di tua-tuanya barokah anak-anaknya itu, dia sekarang jamaah 5 waktu, gak pandang bulu mau orang banyak mau sedikit. Itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, nanti enak. Jadi kita berangkat ke Allah itu jangan membanggakan diri kita, tapi ayo kita berangkat ke Allah ini ya membanggakan di mana kita ini punya ilmu tauhid. Hatta la ara wa la ukhissa illa biya itu tauhid. Biya itu tauhid.
Coba nanti kalau pas kita sekarat, nanti dirasakan orang ahli tauhid itu enak apa enggak. Ya, tapi nggak bisa dicicipi. Bahwa tak nyoba sekarat lah, minum apa kek supaya mabuk kepalang, tak ngerasain tauhid. Ya. Makanya kalau Bapak dengar cerita-cerita wali itu karena tauhid. Air, contohnya Mbah Hambali. Ya, Mbah Hambali Lasem, Rembang. Itu air bisa jadi bensin. Karena tadi tauhidnya sudah apa saja itu bermanfaat. Allah tidak akan pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Termasuk apa? Nyamuk yang kita benci itu loh. Itu Allah mengendaki nyamuk. Kenapa? Karena barokah nyamuk banyak orang kaya bisa beli motor, beli mobil. Ya, jadi tenaga pabrik buat nyamuk. Ya, coba kalau Allah nggak ngendaki nyamuk, aman-aman saja. Makanya kalau ngaji apa itu enak aja. Oh ada semut gigit, oh makanya ada orang yang jualan obat semut, makanya laku, dia bisa sholat, bisa ini. Sebenarnya rukun. Gak usah kok aku sendiri harus kaya, aku sendiri harus kaya. Memangnya kamu Tuhan. Jadi gitu, ketemu apa misalkan ada jagung kok banyak penyakitnya. Oh ini berarti orang yang kerja ini kalau nggak ada penyakit gimana mau kerja? Oh berarti dia ini bisa makan untuk ibadah gara-gara jagungku banyak penyakitnya. Waduh, orang tauhid. Jadi sehingga itu Allah tuh senyum-senyum. Oh ini anak cerdas ini. Coba Bapak ini kalau melihat anak cerdas, saya kira senyum-senyum gak itu? Senyum-senyum. Allah tuh senyum-senyum kalau melihat kita ini cerdas. Bukan malah bangkang atau membantah. Dan jawabannya selalu sok pinter tapi jawabannya salah. Gitu. Makanya kita ini senyum-senyum ternyata ilmu tauhidnya itu Masya Allah. Dan nanti kita buktikan Pak, kenikmatan ketika sudah tua itu ya, karena di saat tua-tua ini banyak masalah. Tapi kalau tauhidnya itu betul-betul wis banyak contoh-contoh kejadian-kejadian enak, nggak enak, suka maupun duka. Jadi itu banyak. Jadi kalau innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hatinya, ya Allah, apa yang kuinginkan kau kehendaki ya Allah, engkau sangat mudah, cukup kun terjadi. Cukup apa? Kun terjadi. Makanya kalau orang baca bismillah itu paham tauhid. Itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Jadi gak berani sembrono. Bismillahirrahmanirrahim. Gak berani. Kenapa? Karena ini urusannya dengan Allah. Aku bisa berbuat seperti ini loh karena ada Allah. Aku bisa berkata seperti ini loh karena ada Allah. Walaupun punya lesan, punya mulut, kalau tidak ada Allah dalam mengendaki bicara, jadinya apa? Bisu. Ya, ini supaya tambah jelas, artinya kita tidak punya kemampuan, hanya keinginan-keinginan, tapi yang didahului dengan kelemahan. Pak, khuliqal insanu dha'ifa.
Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Walaupun sampai pingin baru kerja bentar sudah ngos-ngosan. Berapa ronde Bang? Ngos-ngosan ya kan? Awalnya sampai pingin, wah aku mau dandan dulu mbok. Kita sudah tua mbok. Mau berapa ronde? Nah, niki Bang, ayo bareng-bareng kita minta sama Allah, sawo jajan ini dikendaki oleh Allah barokah, dikendaki Allah makmur, dikendaki oleh Allah ngono. Jangan kok sementing ke masjid Allah. Itu kalau dalam ilmu shorof namanya fi'il lazim. Yang penting aku, nggak ngurusin orang. Padahal khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian itu orang yang sangat bermanfaat. Walaupun bapak ini kelihatannya nggak bangun balai desa, nggak bangun lapak singkong. Nah ini Pak Jowo, tapi hatinya ini dungo. Lah ana wong sing ngakoni, wah desa iki duwe koperasi merah putih, desa iki duwe ngene. Padahal sing dungo itu Pak Haji Gofur. Orang tuh tinggal enaknya aja cuma apa ngakok. Pada Pak Haji Gofur setiap malam, ya Allah makmurkan desa Sawo Jajar, ya Allah makmurkan. Yang selain tidur mengorok pas Pak Prabowo ngucurin dana ngaku-ngaku, iki aku. Itu yang kecelek nanti di akhirat itu nanti. Gak pernah berbuat tapi mau ngakoni. Al-karohatu ini sifat mustahilnya iradat, terpaksa. Di diri Allah itu tidak ada paksaan. Bahkan Allah sendiri tidak akan memaksa dalam urusan agama. La ikraha fiddin. Terserah. Kamu mau agama apa terserah. Yang penting kamu sudah pernah janji qalu bala syahidna. Kamu dulu pernah bertatap muka denganku, kalian semuanya mengakui aku adalah Tuhan kalian. Adapun suloyo ingkar, nah itu maka Allah siapkan yang namanya neraka. Jadi jangan dianggap neraka nggak ada guna. Neraka itu ada guna. Gunanya itu siapa? Gunanya orang-orang kafir. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Dan sesungguhnya orang muslim itu ke surga, dan sesungguhnya kembalinya orang kafir itu ke. Itu jangan diambil mentah, Pak. Apakah kita ini seutuhnya muslim? Apakah kita dari lahir sampai nanti mati muslim terus? Coba, pernah nggak berpikir ke sana? Kita lahir dalam keadaan fitrah, betul bukan? Apakah sampai mati dalam perjalanan sekian tahun kita ini fitrah terus? Muslim terus? Coba bapak pernah nggak kepala pusing suruh sholat istrinya marah-marah? Apa sholat dulu ini sudah maghrib, kepalanya pas pusing. Kamu itu nyuruh-nyuruh aja kepala lagi pusing ini kok. Untuk ngaku muslim. Hati-hati nih. Kalau sudah bicara tentang tauhid, berbicara tentang muslim,
tidak sebagaimana yang digambarkan oleh kita, pakai peci, pakai baju, pakai sarung, masuk ke masjid. Buktinya banyak kota amal digembok. Buktinya apa? Banyak kota amal bahkan dirantai, macam-macam. Makanya tadi Pak, kita jangan tertipu. Ayo dengan melalui ngaji ini sudah sekian persen Islam kita, misalkan 50 itu sudah 60 atau 70. Andai kata nanti masuk neraka itu nggak lama gitu loh. Memang orang muslim nggak masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka apa? Ngapain tahlilan? Tahlilan itu kan apa? Nolong. Tuh. Jangan kok, wah aku muslim, aman. Pak, muslim kita ini berapa persen dari 100? Kalau ditimbang, kalau muslimnya 40, kafirnya 60, jeglek lah Pak. Tuh, coba sahabat gak percaya, sahabat ini loh. Sahabat ini buka meja, ada tutupnya, dibuka, ikannya nggak selera. Bapak baca innalillah, istri lupa pemarah-marah sama istri. Hebat, marah-marah sama istri. Wah, aku ngasih uang 100.000, mosok ikannya tuh ngono kok ngaku muslim, ngono kok ngaku mukmin. Makanya cobaan demi cobaan itu, kalau orang ahli tauhid itu sebenarnya senang, karena tanpa cobaan, tanpa perang, nggak ada yang namanya kejayaan, nggak ada yang namanya kemenangan, nggak ada. Ya, jadi nih gue. Jadi misalkan mulut kita ini muslimnya, Islamnya itu berapa persen? Telinga kita ini Islamnya berapa persen? Mata kita ini loh, Islamnya berapa persen? Mata diajak lihat kitab sampai gini-gini matanya, tapi diajak lihat HP itu Bang. Tuh, ngono nanti pikir Bang, berapa Islamnya itu? Kaki coba. Oh, ini mohon maaf ini Pak Jeko nih. Pak Jeko itu kan wira-wiri, kota sini loh. Jadi, ayo kita ini mumpung belum meninggal dunia, ayo kita introspeksi diri. Sudah seberapa persen dari anggota badan kita ini betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Loh niku Pak. Niku nggih. Jadi dari telapak kaki, dari telapak tangan, dari telinga, dari rambut dan seterusnya. Niku. Oke, coba Pak. Yang rambutnya putih sekarang ini kan banyak yang ada apa itu obat hitam. Kalau ada yang tertarik obat hitam itu, wah itu muslimnya seberapa itu? Walaupun itu boleh, tapi muslimnya seberapa? Ya kan? Loh. Itu kadang orang gak sadar Pak. Bapak itu coba kalau melihat itu, wah boleh supaya hitung-hitung ini. Kalau saya nggak tertarik, putih terserah nggak apa-apa. Oh malah besok kalau mati itu putih semua karena dibungkus kayak kapan ya kan? Itu jangan tertarik ya Mbak, jangan tertarik nanti ikut-ikutan. Ini loh banyak orang tertarik. Kenapa? Dianggap itu loh, berarti niatnya itu pingin disukai orang apa pingin disukai Allah. Wong sudah diketahui oleh Allah punya uban loh, gak terima.
ya. Nah, ini. Padahal uban itu menurut malaikat Israel salah satu tanda-tanda kematian. Nah kan ya Mbak, jenggotnya nggak usah panjang-panjang, nanti nggak putih. Jadi ini rambut putih ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kematian. Bukan tanda-tanda tua, bukan. Kalau tua kok dagingnya masih kuat, ya kan? Kan daging masih kuat, ya kan? Ngaku tua. Jadi itu tanda-tanda kematian. Kadang kebalik orang itu. Jadi kalau ada orang, misalnya kita pengen ini, oh Pak Joko ke rumahku, mau, nah itu berarti bukan Tuhan, nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kullum jami'an. Andai kata Allah itu pengen manusia seisinya ini beriman, semuanya ini akan beriman. Makanya Pak, dibolak-balik ini sebenarnya ujian. Kayak macam lotre itu, muter nggak taunya. Hati itu begitu bolak-balik. Hati itu. Nah nanti pas kita mati itu nancepnya kemana? Atau yang nancep di dalam hati kita itu apa? Apa itu? Maka ada ilaman atallaha biqalbin salim. Besok manusia itu gak ada yang selamat, gak ada yang aman. Illa man atallaha biqalbin yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Besok di hari kiamat harta anak tidak bermanfaat kecuali dia itu besok mati dalam keadaan hatinya selamat. Nanti hati ini Pak, hati ini nanti diukur juga, ya. Hati ini nanti diukur, dihisab, seberapa banyak yang masuk di dalam hati. Misalkan bapak ini di dalam hati nyimpen perempuan cantik, bapak ini dalam hati nyimpen harta benda, dihisab besok. Ada yang dalam hati ini nyimpen kalimah Allah, 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 Allah. Ada yang nyimpen kalimah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita kalau gak ngaji Pak, gak kepikiran ke sana. Betul apa enggak? Yang penting kenyang, pagi sarapan, siang makan, sore makan, udah. Dianggap itu orang yang sudah berhasil. Tidak. Jadi ayo, ternyata hati kita ini besok dihisab. Banyak ingatnya apa banyak lupanya. Loh, niki coba kalau kita mikir ke sana, Pak jarang Pak hatinya ini yang mau zikir itu, jarang. Yang ada malah dongkol, yang ada adalah iri, yang ada adalah ngambek, yang ada adalah menyimpan dendam dan seterusnya. Nah, itu semuanya itu sifat-sifat setan. Setan sampai akhir zaman itu punya rasa dendam. Betul apa enggak? Setan dengar umat Nabi dimaafkan semua dosanya,
Iblis nangis. Bolo-bolo itu teko, kenapa nangis? Umat Nabi diampuni kami. Dendam, wes bagaimana caranya membalas? Makanya walaupun Ramadan, walaupun Idul Fitri, tidak semua aman dari maksiat. Ya, buktinya apa? Ramadan nggak puasa, malamnya tuh Idul Fitri itu sudah senengnya minta ampun, mau takbiran nggak mau ngerokok, ngopi, ngobrol, cerita pekerjaan. Lo ada apa gitu? Malam Lebaran itu mau ngerokok, ngopi, cerita penghasil. Aku besok berangkat lagi, sudah aku pesan pesawat. Oh bukannya Allahu Akbar, mikir malah. Kenapa? Setan itu tiada henti-hentinya. Okay. Makanya kita latih baik hati kita ini, kita latih untuk zikir. Jadi begini Pak, kita ini ibaratnya punya wadah. Wadah ini kalau nggak dijaga, nggak kita bersihkan, lama-lama wadah ini kemasukan barang-barang kotor. Kalau sudah kotor nggak laku Pak. Hati itu Pak, hati itu kalau nggak dijaga, nggak dipelihara, itu kotor. Kotor. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasal jasadu kulluh, ala wahil qalb. Hati ini kalau rusak, semua anggota badan kita rusak. Makanya ayo kita meningkatkan tauhid kita. Iman itu bukan di mulut, tapi di hati. Itu Pak. Wa amal ilmu, adapun ilmu, beda dengan kita Pak. Kita ini punya ilmu, harus satu, bisa melalui belajar. Dua, bisa melalui tirakat. Bisa melalui tirakat. Saya dulu pernah diijazahi kiai saya. Ketika saya mau pindah, kata kiai saya, jangan pindah. Kamu di sini aja, nanti jadi kiai. Nih diamalin. Kiai Abdullah itu dulu gak bisa apa-apa, tapi bisa baca kitab. Saya amalin wa Allahumma sholli ala man min syaqadil asrar wa falaqatil atwar wa fittaqatil aqwal wa tanazzalat qawlu ayatan fajr qalaib wa la tadallil fuma lam yudriku min nasabiq wa lillahi falyadul malaikatu bisri jamali muniqah wa hidul jabal bi faid anwar mutafiqah. Sampai rampung. Coba suatu hari Pak, di hati rasanya seraya dibuka oleh Allah. Jadi saya ini terjadi seperti itu Pak 2 kali. Pertama di Pondok Al-Falah, yang kedua di belakangnya Pak Sirwan. Kenal Pak Sirwan Mbak? Kenal? Pak Sirwan? Oh ya udah kalau kenal. Kebetulan Mbak kenal, gak pernah dulan, kayak orang lain aja. Saya pertama kali masuk di belakang Basran Pak. Oh, ini adalah tanda sebagaimana pernah aku dapat ketika di Pondok Al-Falah. Jadi kembali kepada ilmu. Jadi ilmu ini bisa dijadikan sebagai perantara keturunan. Secara zahir, secara zahir, Mbak Imam ini lebih tua usianya. Tapi secara ilmu, secara hati, misalkan lebih tua Pak Haji Ghafur. Lah Pak Imam ngaji sama Pak Ghafur, berarti Pak Imam ini anaknya Pak Haji Ghafur.
Kalau disuruh harus nurut ya, Mbak. Ini bicara tentang ilmu. Cuma kadang orang ini nggak paham. Jadi keturunan itu ada yang lewat mertua, ada yang lewat nasab, ada yang lewat ilmu. Makanya bapak ini nggak usah pusing, nggak jadi habib nggak apa-apa. Nggak jadi habib nggak apa-apa, yang penting namanya habib. Harus jadi nggak? Ya kan? Tapi kan ngikuti ilmunya Nabi. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang mukmin ini termasuk keluarga Nabi, walaupun namanya bukan Habib. Nah, tapi jangan diganti, Mbak. Sudah tua nanti diganti malah bingung. Setelah meninggal dunia Suparman sobo, namanya Pak Habib. Kenapa namanya diganti? Jadi menurut Imam Nawawi, yang dimaksud ali itu adalah termasuk orang-orang mukmin yang mau ngaji, yang mau ngikuti ilmunya Rasulullah. Makanya wa iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahu illa ba'da ardi af'ali alal kitabi was sunnah. Was sunnah itu apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Ya, niku dadi ilmu niku enak, walaupun bapak ini misalkan nggak punya orang tua pinter, nggak punya anak pinter, yang penting kita ngaji. Itu bisa menjadi wasilah keluarga. Belajar. Kalau dalam taklimul muta'alim, ilmu ini ada yang namanya lewat bil kasab. Kasab itu lewat pena, lewat kertas, lewat buku. Cuma orang sekarang tuh nggak mau nulis. Coba. Padahal kalau nulis ini, satu yuk bisa nulis, dua ingatannya itu kuat. Ingatannya kalau daripada cuma membaca atau di HP nggak kuat. Nah, inilah Pak, kita harus memaklumi perkembangan zaman. Yang terpenting, ayo kita selalu ya mendoakan putra putri kita, tidak tahu yang mana nanti atau cucu kita menjadi orang yang berilmu, alim, alamah. Jadi alim, alamah itu sifat mubalaghah. Jadi kalau dalam ilmu syarah itu sangat alim. Coba dalam Ihya Ulumuddin, alim itu ada dua, Pak. Ada alim ada alim soleh. Jadi jangan dianggap orang pinter pidato, pinter ngaji itu selamat, tidak. Jadi orang alim itu ada alim yaitu ngalim dunia, apa-apa dijadikan uang, apa-apa ilmunya dijadikan uang. Bagaimana ini? Wah, aku berarti waktu jadi PNS itu ngajar berarti jadikan uang ya? Ya sudah tua-tua seperti istighfar aja. Ya, tua-tua ini istighfar. Alhamdulillah aku dulu belum pernah ngaji, nggak apa-apa kalau coba kalau nggak PNS suruh ngajar, itu nggak mau, betul nggak Bang? Coba pensiunnya dicopot. Ini kadang. Jadi ayo, padahal kita sering baca ya, sin ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang yang tidak pernah minta upah. Rasulullah dakwah itu nggak minta upah, nggak minta upah, bahkan malah ngasih. Makanya ini Pak Joko sebenarnya istighfarnya ditingkatkan. Masa Pak Dr. Darmo ini kan petunjuk ini Pak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aku dulu ngajar ilmu kuki bukan karena duit. Andai kata karena duitnya harus disedekahkan. Harus untuk yang baik-baik. Jangan malah untuk bangun rumah, untuk nikah lagi Pak ya. Jadi supaya apa?
supaya ini yang kurang bagus jadi bagus itu. Okay? Istighfar ya Allah. Makanya Pak, ya Allah, bila mana ini yang ku makan riba, jangan kau jadikan daging, jangan kau jadikan darah, jadikan aja telek aja ya Allah. Itu ada doanya seperti itu Pak. Di dalam kitab Ushul Hadis itu malah doanya panjang. Dalam kitab Qoma itu biar, karena bicara tentang makan itu belum tentu yang dikasihkan ke kita ini halal. Siapa tadi maling durian nggak tahunya dikasihkan. Jadi bang nah niki maka kita sering ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, ya Allah, ngalimkan anak cucuku, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, ya Allah, berilah ilmu anak cucuku. Diamalkan ya Fattahu ya Alim. Kenapa Pak? Karena anak kita ini kalau nanti ada yang alim, Pak, apa yang dikerjakan oleh anak kita yang alim, kita pun mendapatkan. Kenapa? Karena kita dulu yang ngongkosi, karena kita dulu yang membiayai, kita dulu yang semuanya. Dan ini. Makanya ayo ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Tapi ada Bah, di daerah mana itu Asmaul Husna itu sampai kumuh gak dibagusin, malah taman-taman yang dibagusin ya. Kalau ke Jawa Bah ada kan Asmaul Husna, daerah mana itu sudah banyak yang hilang, ada ini tapi gak dibagusin. Tapi kalau taman-taman yang dibagusin malah ya. Ini harus kita bersama-sama. Bah, tulis Asmaul Husna Bah dari sana. Asmaul Husna, saya jajar Asmaul Husna Bah ya. Tulisin. Kasih lampu dari rumahnya sana Pak. Paci Canda sampai sana. Asmaul Husna Bah. Oh, ya Fattahu ya Alim, dapat pahala tuh Bah. Baca ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Butuh. Ya, dapat pahala daripada banjir. Jadi pandangannya ini Bang dialihkan, daripada orang lewatnya bengong dikasih Asmaul Husna. Yang kaya-kaya ini iuran masuk Pak Gopur 10, Pak Selamat 10, Pak Jimal 10, Pak Canda 20. Lama-lama kan 99 rampung loh. Ngono kuwi ya ora gelem loh. Orang-orang tuh banyak cerita, betul kan? Langsung aja YouTube. Wih, ini sawit jajar nih Asmaul Husna ini, Masya Allah. Baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Butuh, ya Salim. Wah, nanti Pak Darno baca terus, lama-lama apa? Gimana Pak? Juga Pak? Nulis Asmaul Husna itu daripada pandangan-pandangan kumuh, pandangan-pandangan yang gak jelas. Ya kita buat Asmaul Husna lah, sponsornya Pak Canda ya. 50. Lo kaji banyak kan, kalau cuma 55 rampung loh Pak, ya Pak. Asmaul Husna malah hebat itu. Ya itu Pak Ter. Serius itu Pak. Nanti Masya Allah ada lampunya. Nanti jangan meninggal dunia dibaca. Oh ini warisan Pak Darno cuma satu, ya Allah. Ya Allah, itu saya rampung Bang satu ya. Ya Allah. Loh, tapi harus disesuaikan dengan rumahnya. Masuk rumahnya tingkat 1 ya kan. Ya ini yang ya ini. Ya Bang, pokoknya kita ini bareng-bareng lah masuk surga ya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.